Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. Fatanafur maka tining tanafur kerusakan wasfun panika suatu sifat fil kalami idil caca yujibu si anarek pona pakalam sakolahu deka si anarek pona sifat wasfun yujibu si anarek pona wasfun sakolahu deka beren kalam ala lisan ing atase lisan wa usran natki ben melar ngucap bihi kalaban ka disa kalam. Ini namanya tanafurul kalam karena pembahasannya di kalam. Kalam itu adalah susunan kalimat ini seperti yang dijelaskan di dalam nubda itu kalam. Ketika berkumpul beberapa kalimat, maka disebut kalam. Kalam tersebut bisa dikatakan rusak, bisa dikatakan tanafur ketika di dalamnya terdapat sifat yang bisa membuat sulitnya beratnya di dalam lisan dan sulitnya di dalam pengucapan. Nahu fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yushra'u atau yashra'u sama ya. Yashra'u atau ada yang baca yashra'u, ada yang baca yushra'u. Wa laysa qurba qabri harbin qabru. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Maknanya fi raf'i 'arsy syar'i. Di dalam mengangkat tiang syariat. Misluka tining umpamana sampeyan yashra'u kalau dibaca yashra'u panika ajelen ponapa syara yushra'u panika ibajelen ponapa syara terserah walaisa bentada qurba qabri harbin panika semaan kubur harb nama orang kubru ponapa kuburan. Di sini bentuk tanafurnya di dalam lafaz qurba qabri harbin qabru. Ketika beberapa kalimat berkumpul hurufnya satu jenis. Beberapa kalimat berkumpul hurufnya satu jenis dan membuat lisan berat untuk mengucapkan, sulit di dalam pengucapan, maka membuat rusaknya kalam tersebut, maka itu masuknya tanafur yang bisa menyebabkan tidak fasahnya kalam. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Di dalam mengangkat tiang-tiang syariat orang sepertimu yang berjalan di dalam mengangkat tiang-tiang syariat walaysa qurba qabrin harbu qabru, tidaklah atau tidak ada kuburan di dekat kuburan harb. Maknanya di sini orang yang menjaga identitasnya sebagai terus memuliakan keluarganya begitu. Yang dimaksud arsy sya'ri ini yashra'u adalah menjaga kehormatan keluarganya. Kata syair, kalau engkau ingin berjalan terus menjaga kehormatan keluargamu, jangan sampai kuburan harb itu ada kuburan lain di situ. Maknanya harb ini adalah keluarganya. Contoh, gambarannya seperti ini. Kita punya musuh gitu loh. Kita punya musuh. Lalu kemudian dari salah satu keluarga kita meninggal dunia. Anggaplah harb. Harb meninggal dunia. Di situ ada kuburan harb gitu loh. Lalu kemudian ada syair yang mengatakan mun kake terus mulja terus ta'ina. Cek sampai bedereng mate pole nang keluarga nang kakek pas apolong ban kubur harb. Cek sampai. Itu maknanya. Mun sampai bedereng mate pole toron kaki jadi kaki toron.
ngako bajingan tengih sumbaman ngake kagak ngaku bajingan tengih beda mate boleh dulu keluarga kake cek sampai maknanya di sini ada lafaz yang tanafur kurba ini sulit untuk mengucapkan kurba qabri harbin qabru. Jadi kalau tidak pelan-pelan ya sulit. Harus pelan-pelan karena anggap jalannya ini jalan tol ngantol deh. Jadi mun jalan tol ngantol taning tahun lahun. Qurba qabri harbin qabru. Nah, baru bisa. Kalau pesan tak walaysa qurba qabri harbin qabru ini agak sulit gitu loh. Agak sulit. Ini yang dimaksud tanafur fil kalam. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Ada di sini juga ada lafaz amdahu. Ada ha sama ha walaupun sama-sama huruf halak akan tetapi kedua huruf ini beda sifat dan makhrajnya agak berbeda sedikit. Kalau ha seperti yang kami jelaskan kemarin bahwa ha itu ada di adnal halqi sama hamzah ya. Kalau ha ada di tengah, wasatul halqi sama ain. Ini bedanya walaupun sama-sama al-halqu walakin fi sifah huma mukhtalifan. Di dalam sifat keduanya berbeda. Lah, karena kedua huruf ini berbeda sifat dari aha sama ha dan berkumpul di dalam kalam ini ada dua ya, amdahu kemudian diulang lagi amdahu. Ini sehingga sulit di dalam mulut. Wah, kalau nang ketibi itu nggak begitu sulit gitu loh. Kalau nang ketibi. Lah ini menyebabkan tanafur fil kalam. Karimun panika semuljah mata amdahu samangsanah mocih pasira kaulahu ka karim orang muljare amdahu tor badre tor amuci pasira kaulahu da ka disa karim wal waraban manusia lain ma'i sia berengkaula wa idza ma dumtu banalekana nyallah pasira kaula ma zaida huda ka disa karim lumtu makanya lah pasira kaulahu da ka siapa da ka karim wahdi hale ketibi makna betan ini ketika ada orang mulia yang mana aku puji dirinya, maka manusia lain yang ada di dekatku yang bersamaku juga ikut memujinya. Wa idza ma lumtu wahdi. Akan tetapi ketika aku mencela dirinya yang karim ini, maka lumtu wahdi. Aku hanya sendiri saja yang mencela, yang lain tidak ikutan. Kalau ketika memuji, yang lain ikut memuji. Tapi aku mencela, aku sendiri yang mencela. Tahu siapa sebenarnya, Pak? Lah, di sini letak ketanafurannya di amdahu wal wara ma'i. Ada amdahu ini lah tadi. Lanjut. Wa du'fut ta'lif bentining du'fut ta'lif kaunul kalam panika badana kalam ghaira jarin panika lain nasi ajalan alal qanunin nahwi ngatasi undang-undang nahwu al-masyhuri semasyhur. Kalau yang tak masyhur tak bitong ya. Karena itu juga jarang adanya. Kalau yang enggak masyhur itu jarang adanya. Contoh, ada yang secara kita tahu kita bahas masyhur yang dan tidaknya saja dulu ya. Contoh, kalau kita tahu bahwa ada apanya mana? Isim tasniyah. Isim tasniyah itu kan ditambah alif sama nun di belakang ya. Rojulani kan begitu. Kalau nasab jarnya rojulaini. Kalau jamaknya rojuluna kan begitu. Nah, itu yang masyhur. Kalau yang ghairu masyhur itu ba'dhum lah. Itu ada yang membaca nunnya balik andiin tasniyah kala jamak din jamak kala tasniyah. Kalau secara yang tadi yang masyhur baca rojulaini sekarang yang ba'dhum rojulana. Nah, begitu. Sedangkan di jamak rojuluna ben rojulina sekarang
Ayo benuna rojulini rojuluni. Nah, begitu. Dan itu apa seandainya ada yang seperti itu dan memang ada di bed, tapi saya tak hafal betan di Alfiah insyaallah ada ya. eh itu tak bisa dikatakan dhafu ta'lif. Kenapa al-qanun nahwi laisa al-masyhur. Undang-undang nahwi yang seperti itu tidak masyhur. Yang di sini yang masyhur. Contoh apa yang masyhur? Kal idmar qabla dzikri lafdhan wa rutbatan. Kan memang seperti itu. Seperti menaruh dhamir sebelum penyebutan qabla dzikri, sebelum disebut lafdhan secara lafaz, rutbatan secara susunan. Penyebutan dhamir sebelum menyebutkan marji'ud dhamir secara lafaz dan rutbatan ini setelah menyalahi undang-undang nahwu. Karena undang-undang nahwu yang masyhur, dhamir itu terletak setelah marji'ud dhamir secara zikr, warutbah dan secara susunan gitu loh. Secara susunan. Secara lafaz dan secara susunan. Lah, ketika keluar dari undang-undang yang masyhur ini, maka du'fut ta'lif berlaku begitu. Du'fut ta'lif berlaku. Dikatakan du'fut ta'lif fi qauli di dalam tabun kisyair jazabanuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Jazabanuhu malas banuhu pasira anaan. Anaan siapa ya? Anan Abul Ghilan gitu, hunya kembali ke Abul Ghilan. Abul Ghilan ke Abul Ghilan an kibarin dari waktu tuan wasni fi'lin ban baku sekalakon nah kama zakati oleh ibal sinim maru pasira sinim maru nyaman ureng sinim maru pasira sinim maru. Lah di sini keluar dari undang-undang nahu. Kenapa ada dhamir marji'ud dhamirnya di belakang gitu loh, di belakang. Dan sumpaman ada yang membahas, bukankah ada dhamir yang marji'ud dhamirnya di belakang? Memang ada, dijelaskan di dalam kitab nahwu, di undang-undang nahwu, walakin hadhihi yang ini tak masuk gitu loh. Tak masuk ke undang-undang yang diperbolehkan marji'ud dhamirnya di belakang, enggak masuk gitu loh. Ya salah satunya kalau kan ada 10 kalau nggak keliru kata Ustadz Khalili dulu. Saya lupa apaan sih 10. Saya ingat satu cok karo. Seperti dhamir sya'an gitu loh. Annahu gitu loh. Fa'lam annahu la ilaha illallah kan begitu. Fa'lam ketahuilah annahu. Saungkuna kelakuan. Kelakuan apa dari? Saya maksud kelakuan di sini adalah kalimat setelahnya, setelahu. Yakni marji'ud dhamirnya berubah la ilaha illallah gitu. Lah ini diperbolehkan dan memang undang-undang nahwu seperti itu. Ada beberapa tempat diperbolehkan marji'ud dhamirnya di belakang. Lah sedangkan yang ini tak masuk sekali. Tak masuk kategori yang diperbolehkan undang-undang nahwu bahwa marji'ud dhamirnya di belakang. Abal wilan ini kan marji'ud dhamirnya seharusnya ada di depan begitu. Seharusnya ada di depan. Dan secara walaupun secara rutbah susunan agak apa kan tak masalah. Maf'ul apakah ada dari fa'il kan tak masalah. Jaza abal ghilani banuhu kan tak masalah seharusnya ya kan. Walakin ya mungkin di sini karena li ajli syi'ri kan begitu. Kalau nanti apakah ada ketakdiran salbut pasen itu masuk ke berapa dari daerah. Jadi seperti ini. Lah ini namanya du'fut ta'lif karena keluar dari undang-undang nahwu yang masyhur. Apa ya? Selanjutnya. Sebenarnya aduh Pak, 15 menit lah. Yambu gitu. Itu nama gini sebenarnya yang penting ada manfaatnya dan semoga barokah mendapatkan ridha Allah, membuat senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.